Diriwayatkan dari Ikrimah, diriwayatkan dari gurunya Abdullah ibnu Abbas tentang ada seorang bernama Abdullah bin Salam, satu lagi bernama Fa'labah, satu lagi bernama Asad ibnu Ka'ab, satu lagi bernama Usaid ibnu Ka'ab, tentang beberapa orang Yahudi yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa orang Yahudi menghadap Nabi, Pak Ustaz? Ya, Yahudi itu tinggal di Madinah, sama macam kita di Pekanbaru ini. Ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang Minangkabau, ada orang Batak, Mandailing. Kita satu komunitas. Begitu juga mereka di Madinah. Di Madinah ada orang Quraisy, itulah yang pindah dari kota Makkah. Ada orang Arab non Quraisy, itulah orang Ansar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Ada pula pendatang seperti orang-orang yang merantau dari Habasyah. Habasyah itu Abyssinia, Ethiopia, berkulit hitam. Ada pula orang Persia seperti Salman Al-Farisi, tapi ada imigran khusus, yaitu orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Maka Yahudi ini memang sudah lama di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, komunitas Yahudi sudah ada. Lalu kemudian mereka sebagiannya masuk Islam ketika Nabi datang. Ketika ini datang menghadap Nabi SAW, apa kata mereka? Yaumus sabti yaumun azim. Hari Sabtu itu hari yang agung, hari yang mulia, hari yang hebat. Lalu kemudian da'na linasbita fihi, biarkanlah kami mengagungkan hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu itu hari agung? Karena dulu Allah Ta'ala menyuruh orang Yahudi memilih hari. Hari Ahad, hari pertama. Itsnin, hari kedua. Sulasa, hari ketiga. Arbi'a, hari keempat. Al-Khamis, hari kelima. Al-Jumu'ah, hari Jumat. As-Sabt, hari Sabat, hari Sabtu. Kalian mau pilih hari mana? Allah pilih satu hari untuk mereka supaya beribadah, tapi mereka curang. Nah, kalau begitu kalianlah yang memilih. Hari apa mau kalian pilih? Mereka pilih hari Sabtu, hari Sabat. Lalu kemudian ketika sudah sepakat, kalian pilih hari Sabat untuk beribadah ya? Iya, kami pilih hari Sabat. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari Sabat ikan, sebanyak-banyak ikan datang. Orang Yahudi ini orang pesisir, tinggal di tepi laut. Kota Palestina itu di tepi laut. Pada saat hari yang lain tak ada ikan, tapi pada saat hari Sabtu sebanyak-banyak ikan datang. Konsentrasi buyar, berubah niat ibadah tak khusyuk, menengok ikan banyak di tepi pantai. Cuman Yahudi ini cerdas. Kalau orang kita dilarang menangkap ikan, jangan tangkap ikan hari Sabtu, pasti orang kita tak mau menangkap ikan. Kalau mereka memang hari Sabtu dia tak menangkap ikan, dia tidak memancing, dia tidak menjala, dia tidak menjaring, tapi digalinya lobang hari Jumat sore. Galinya lobang di tepi pantai macam kolam besar. Lalu kemudian pada hari Sabtu pagi ikan-ikan pun datang masuk ke kolam-kolam yang sudah. Pas hari Sabtu malam Ahad mereka pun pesta ikan bakar. Marahlah pendeta, kenapa kalian menangkap ikan pada hari Sabtu? Apa jawab mereka? Kami tak menangkap ikan, ikan tuh yang masuk ke kolam. Tengok cerdas. Jadi kalau ada nanti orang kita cerdas mengakal-akali agama, itu otak-otak Yahudi. Ini bisa diakal-akali. Orang Yahudi ini diharamkan bagi mereka syuhumahuma, syahmah, yaitu lemak. Lemak kambing, lemak onta, lemak sapi itu haram bagi mereka, tak boleh.
tapi otaknya cerdas. Lemak ini diolah, setelah diolah dijadikan sebagai minyak, dijual sebagai minyak lampu, minyak untuk gala-gala sampan, minyak karena mereka ini pelaut. Maka sampan itu kalau kayunya tidak dikasih minyak cepat lapuk, maka dikasih minyak, dijual mereka. Ketika pendeta datang, kenapa kalian ini pakai sapi lemak kambing, lemak onta? Kami tidak makan lemaknya, terus minyaknya aja kami jual. Mereka robah. Makanya dalam Quran disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yahudi, Nabi mengatakan maghdubi 'alaihim Yahudi, waladdallin Nasrani. Apa bedanya? Nasrani merubah ajaran, Yahudi membelokkan ajaran. Sama-sama sesat, tapi metode jalan caranya lain. Nah, datanglah sekelompok Yahudi ini, kata mereka, Yaumus Sabti yaumun azim. Hari Sabtu itu hari yang mulia. Da'na linasbita fihi. Biarkanlah kami mengagungkan hari Sabtu. Artinya nattakhidhu yaumas sabti idan. Biarkan kami merayakan hari Sabtu, padahal sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam, sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dalam hatinya tetap mengagungkan hari Sabtu. Kesalahan mereka yang pertama. Yang kedua, apa kata mereka? Innat taurata kitabullah. Taurat itu kan kitab Allah. Betul, Taurat kitab Allah. Da'na linakum. Biarkanlah kami mengamalkan Taurat ini lailan, di waktu malam. Pada waktu siang izinkanlah kami baca Quran, tapi untuk di waktu malam biarkanlah kami mengamalkan Taurat. Ketika mereka tawar-menawar ini dengan Nabi, turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Siapa yang dipanggilnya di sini? Abdullah ibnu Salam dan kawan-kawan CS DKK tadi yang sudah masuk Islam. Makanya Allah tak memanggil mereka ya ahlal kitab. Padahal biasanya kalau orang Yahudi dipanggil ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, marilah kita pada titik satu kata yang sepakat antara kita. Tapi pada ayat ini mereka dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kalian sudah bersyahadat, kalian tidak lagi Yahudi, kalian sudah masuk Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kalian ke dalam Islam kafah, secara kafah, total, all out, 100%. Jangan lagi kaki kalian dua, sebelah masuk Islam tapi sebelah bertahan dengan tradisi Yahudi. Hanya dua, mengagungkan hari Sabtu dan mengagungkan Taurat. Memang Taurat itu kitab Allah, tapi Taurat yang mereka maksud adalah perjanjian lama. Mulut mengatakan ikut Muhammad, tapi hati masih mengagungkan hari Sabtu. Mulut mengatakan cinta kepada Muhammad, tapi hati masih mengagungkan Taurat, bukan Taurat yang asli. Oleh sebab itu maka ajaran-ajaran ini mansuh, kecuali yang disuruh Nabi amalkan. Hadis yang kita kaji subuh ini dijumpai ada dalam dua kitab. Pertama kitab Tafsir At-Tabari, yang kedua dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi. Terpercaya tentang sebab turunnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fis-silmi, dalam agama Islam, kafah, total. Jangan lagi hati berbagi dengan ajaran-ajaran yang lama. Kenapa? Karena kalau sudah masuk Islam, siap masuk Islam, siap belajar Islam, siap mengamalkan Islam,
total all out 100%. Jangan hati bercabang-cabang, masih mengagungkan hari Sabtu, masih mengagungkan lembaran Taurat, karena Nabi tidak mau diduakan ajarannya. Ketika nenek moyang kita masuk Islam, tapi ada tradisi-tradisi yang lama, dari mulai memelihara binatang, menentukan arah rumah, mencari tanggal pernikahan. Mulut tetap mengucapkan syahadat, tapi hati berbagi. Maka itu punah terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah marah kepada Abdullah bin Salam, kepada Ibnu Yamin, kepada Asad ibnu Ka'ab, kepada Tha'labah, kepada Usaid ibnu Ka'ab. Mereka Islam, mereka baik, mereka sopan, tapi mereka tetap mengagungkan hari Sabat, bukan menyembah berhala. Mereka yang ditegur Allah yang kita kaji subuh ini bukan menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahun. Bukan mereka ini percaya kepada hantu setan lalu memberikan binatang sebagai sajen. Mereka hanya mengagungkan hari Sabat saja, hari Sabtu saja. Marah Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu engkau agungkan hanya Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Apa yang terjadi pada sahabat? Kehidupan Nabi dulu adalah cermin potret bahwa itu sejarah akan terulang kembali. Zaman berganti, musim berubah. Orang-orang yang tetap kakinya sebelah masuk Islam tapi tetap mengagungkan agama yang lama tetap ada.